dari Kak Anin atau Kak Aziz? Oh, saya boleh menjelaskan. Oke, sebelum kita kenalan sama apa itu genre, kayaknya saya harus nanya deh sama kalian berdua. Apa hal pertama yang kalian pikirkan kalau misalnya dengar kata genre? Genre itu menurut saya Halo, hai Sobat Kemarat, tempat mengobrol santai tapi bermakna. Kita genre makan mie. Minumnya pakai Coca-Cola. Aku Tommy. Dan aku Sewa. Jadi di hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Yes, tempat bintang tamu yang spesial, tempat yang spesial buat bintang tamu yang spesial banget. Spesial banget. Siapa sih kira-kira Kak? Ada hubungannya sama genre nih teman-teman. Oke, langsung aja nggak sih? Bener banget. Ini dia, Duta Genre Kabupaten Bekasi dari Semen 1 Sukatani. Hai, saya hai. Coba boleh dong Kak kenalan dulu nih dari ladies first dulu ya. Oke, dari aku dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Anindya Karisma Putri, biasa dipanggil Anin. Sekarang aku sedang menduduki bangku kelas 12 di SMA Negeri 1 Sukatani dan aku adalah Duta Genre Kabupaten Bekasi. Salam kenal semuanya. Hai. Nah, sekarang giliran aku nih yang kenalan. Halo Genrangers, perkenalkan namaku Abdul Aziz Fatin Rabbani dari Kecamatan Sukatani, sekaligus bersekolah di SMA Negeri 1 Sukatani. Alhamdulillah saya berhasil memenangkan sebagai Duta Genre Kabupaten Bekasi juara 3 utama putra. Wow banget gak sih Kak? Bener banget. Wow banget gak sih? Tapi sebelum kita kenalan lebih dalam lagi, Bener. kita pengen tahu gitu. Mungkin penonton juga pengen tahu genre itu apa sih gitu. Apa itu genre ya? Boleh, Soalnya Ya gimana Kak? kemarin banyak yang nanya nih Kak, apa itu genre gitu. Iya. Jadi boleh dijelasin dari Kak Anin atau Kak Aziz? Oh, saya boleh Boleh dari menjelaskan. Aziz dulu Oke, ya. sebelum kita kenalan sama apa itu genre, kayaknya saya harus nanya deh sama kalian berdua. Apa hal pertama yang kalian pikirkan kalau misalnya dengar kata genre? Genre itu menurut saya ya. Oke. Genre itu tuh kayak semacam pengelompokan gitu, Oke, kayak oke. musik Oke. gitu. Kan musik banyak banget tuh. Iya. Ada genre indie, Jazz. pop, jazz, segala macam. Rock dan lain Kayak sebagainya. gitu. Menurut Kak Sela apa? Itu sih apa ya? Remaja. Remaja. Oh. Iya. Udah tahu nih, udah tahu nih. Langsung banget ya. Soalnya dari banget ya. kemarin waktu promosi juga kan berkaitan sama remaja banget. Aku Hai. nontonin loh videonya. Gila banget. Teman-teman dulu teman-teman. Nah, terus gimana Kak genre? Oke, siap. Jadi sebenarnya genre itu adalah singkatan. Oke. Singkatan dari generasi berencana. Generasi berencana. Maksudnya seperti apa nih? Generasi berencana itu adalah suatu program yang didirikan oleh kementerian, lebih tepatnya itu Kemenduk Bangga. Oke. Nah, salah satu tujuannya itu adalah mempersiapkan generasi remaja di masa yang akan datang, sekaligus menghadapi bonus demografi dan Indonesia Emas tahun 2045. Mewujudkan generasi Keren banget emas. sih, Iya, keren banget betul. sih. Tapi menurut Kak Anin seperti apa? Oke, jadi kayak udah dijelasin Aziz tadi, jadi Iya. generasi berencana yang dimaksud itu adalah generasi pemuda-pemuda yang mereka itu sudah bisa merencanakan masa depannya gitu. Sehingga kayak yang kita semua tahu di tahun 2045 kita itu kan akan menghadapi Indonesia Emas ya, Betul, Kang Aziz ya, betul, teman-teman betul juga. banget. Nah, terus juga selain itu kita dihadang-hadang itu katanya bonus demografi kita itu akan melonjak. Betul. Nah, bonus demografi itu kan berarti usia produktif ya. Betul. Berarti warga yang berada di usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif. Oke. Makanya di usia produktif itu para remaja harus bisa memanfaatkan usianya sebaik mungkin dan merencanakan masa depan mereka biar nggak salah jalan teman-teman. Betul. Jadi gitu. Betul sekali. Oh begitu ya. Nah, jadi tadi kan kita udah tahu nih, udah tanya kan ya tentang genre. Nah, kalian kan sedang memakai ini nih, apa namanya? Atribut nih. Atribut. Iya, aku juga dari Terus tadi saya tahu penasaran kok. ada duta. Oh, iya. Duta ini. Berarti Saya secara paham. tidak langsung mengartikan bahwa kalian ini adalah salah duanya ya, salah duanya. Salah duanya.
menjadi pelopor Iya. gitu. Betul. Nah, apakah hanya kalian saja di Kabupaten Bekasi atau seperti apa? Oh, tentu. Tentu Enggak ya, tidak. tentu tidak ya. Tentu tidak. Kita Tidak. berdua-berduaan doang, guys. Ah. Aku dulu, Oh, boleh. silakan, boleh. silakan. Ya? Silakan. Oke, jadi Duta Genre itu adalah role model gitu ya. Jadi role model bagi seluruh generasi berencana di dunia, di Indonesia gitu lah ya. Dan di Kabupaten Bekasi ini tentunya bukan cuma aku sama Kang Aziz doang teman-teman, tapi banyak banget duta-duta genre lainnya, mulai dari generasi yang dulu, terus juga di generasi terbaru tahun ini, tahun 2025 kita tuh banyak banget. Dan kita kumpulan para duta itu ada suatu wadah gitu ya, namanya Forum Genre. Nah gitu, Oke. jadi di dalam Forum Genre Kabupaten Bekasi itu ada banyak banget duta-duta seperti aku dan juga Kang Aziz. Oh. Nah, dari forum itu apakah ada tujuan yang mungkin lebih kompleks lagi gitu Iya, kan? berkaitan dengan Iya, genre. berkaitan dengan genre gitu. Betul sekali. Ah. Seperti tadi yang sudah dikatakan Kanin, di dalam suatu forum itu nggak cuma ada duta yang sekarang lagi menjabat nih. Oke. Ada duta yang dari tahun kemarin, serta ada namanya duta predikat. Jadi pemenang dari duta genre Kabupaten Bekasi itu dibagi menjadi dua. Ada duta utama sampai duta predikat. Oke. Kalau misalnya duta utama itu juara 1 sampai 3, runner up 2 sampai runner up 3. Oke. Kalau misalnya duta predikat itu lebih ke predikat yang dia dapatkan seperti duta Berbakat, motivator, gitu. berbakat dan lain-lain. Oke, kayak seperti anggota ya. Betul. Oke. Namun dalam forum genre Kabupaten Bekasi itu kami tidak dibeda-bedakan. Oh, tetap Dan sama. Tetap sama. Keluarga. Tetap sama. Lalu jikalau tadi pertanyaan kembali lagi, apakah ada Tujuan. tujuan lebih kompleks lagi? Tentunya ada. Duta genre dan forum genre tentunya berbeda. Duta genre itu lebih ke muka dari genre. Kamilah yang datang mensosialisasikan cara hidup genre. Sedangkan forum genre itu adalah penyelenggara yang mempersiapkan kegiatan-kegiatan kami seperti itu. Wadahnya. Wadahnya, betul sekali, Iya. betul sekali. Nah, jadi kan Kak Ajis tuh udah ngejelasin kan bahwa forum genre ini adalah wadahnya. Betul, betul sekali. Nah, apakah wadah sendiri ini sebagai wadah untuk duta-duta genre, adakah kayak misi khusus gitu dari forumnya gitu? Ya, ada misi khusus kah atau seperti apa? Misi khusus mungkin lebih ke tupoksi kali ya. Oh iya, Bisa jelasin. jelasin sama dari tupoksi. genre. Ya, saya coba Kita mulai dari tupoksi dari duta genre dulu kali ya. Boleh. Tugas pokok dan fungsi. Boleh. Tugas pokok fungsi yang paling utama dari duta genre adalah menjadi role model bagi remaja. Ya. Di mana kami itu harus jadi teladan atau panutan. Jadi kami nggak bisa tuh semena-mena. Betul. Kami nggak boleh ngerokok. Pasti. Kami nggak boleh kebut-kebutan Betul. dan tindakan-tindakan berbahaya lain. Betul. Iya, Kayaknya benar gitu. aja. Pastinya. Benar-benar. Dan yang kedua, kami sebagai duta genre harus dapat dan mampu menjadi konselor sebaya bagi teman-teman bener kami. banget, teman-teman. Seperti itu. Jadinya orang-orang di sekitar kami tuh bisa berkonsultasi dengan kami dan bercerita, serta kami akan mencoba mencarikan solusi serta menjaga kerahasiaan dari si narasumber tersebut. Seperti itu. Sudah menjadi tupoksi kami. Oke, itu untuk istilahnya tupoksi utamanya. Betul. Iya. Dari genre. Betul sekali. Nah, Oke. terus dari duta-duta genre sendiri nih ya, kalian kan sebagai mukanya, gitu. betul. Mukanya dari forum genre. Betul. Apakah kalian sendiri mempunyai program kerja tersendiri gitu? Iya, berkaitan. Untuk menjalankan tupoksi tadi gitu. Ladies first. Pasti ada Ladies ya. first. Oke. Jadi tapi sebelum masuk nih teman-teman ke program kerja aku, Oke. tadi kakak-kakak podcaster penasaran gak sih? Kan tadi Aziz bilang jadi konselor sebaya gitu. Betul banget. Konselor sebaya apa sih? Emang gak ada yang mau tanya. Pasti teman-teman kalau dengar kata konselor tuh berkaitannya sama BK ya teman-teman Iya, kalau di benar. sekolah. Itu kalau di Nah, sekolah. kalau di genre apa sih nih Kak? Iya, Konselor sebaya itu. Oke, jadi sebagai duta genre, setiap duta genre pasti adalah bagian dari PIKR. Betul ya Kak Aziz? PIKR itu Pusat Informasi dan juga Konseling Remaja. Oke. Nah, di dalam PIKR itu ada
sebuah jabatan, sebuah posisi gitu. Namanya itu konselor sebaya. Nah, sebagai konselor sebaya, duta genre itu pastinya juga harus mempunyai seni bisa mendengarkan cerita orang lain tanpa menghakimi atau menjudge cerita orang tersebut gitu. Jadi itu adalah salah satu tugas dari duta genre. Kemudian sebagai duta genre, pastinya aku sama Kang Aziz dan juga duta-duta lainnya punya tuh program kerja. Ini promosi sekalian boleh? Boleh banget. Biar Boleh ya? penonton tuh semuanya tahu gitu. Silakan Kak. Jadi program kerja aku itu ada cukup banyak, cuman ini aku rangkum aja ya dari program kerja yang utama. Itu karena aku adalah tipe orang yang suka dengerin podcast gitu. Apalagi sekarang merasa terhormat banget tuh suka dengerin podcast, tiba-tiba diundang podcast gitu. Sekali lagi terima kasih Iya, banyak. makasih. Kita juga terima kasih banget tidak ada kakak-kakak udah pada datang di sini loh. Merasa berbangga Bangga banget. kita nih. Duta genre Bekasi loh ini. Aduh, jadi Wow. malu. Jadi sebagai orang yang suka mendengarkan podcast, aku tuh membuat program kerja namanya itu Saraja. Saraja itu adalah sarana suara remaja. Jadi nanti di dalam podcast itu aku tuh bentuknya solo gitu Kak. Jadi nanti aku di situ sendirian gitu kan. Terus aku di situ akan membacakan cerita-cerita dari teman-teman yang entah ceritanya itu lewat email yang dari Saraja itu, atau mungkin mereka adalah teman-teman di sekolah nih yang kayak, Nin, aku mau cerita dong, tapi kamu jangan cerita ke orang-orang ya, jangan sebut nama aku gitu. Oke, aku nggak akan sebut nama mereka gitu, tapi aku bakal izin ke mereka, aku boleh nggak ngangkat cerita kalian, siapa tahu jadi inspirasi nih buat Betul teman-teman banget. di luar sana Betul banget, gitu. iya. Jadi buat teman-teman jangan lupa mampir ke Instagram aku Anindya Karisma P gitu ya. Terus nanti teman-teman bisa lihat podcast aku, namanya itu Saraja, dan juga banyak banget program kerjaku. Kakaknya kalau dijelasin kita sampai malam deh nggak kelar. Waduh, Iya, soalnya banyak banget bertumpuk. Intinya kalian mampir ya. Jangan lupa Mampir. kalian mampir. Jangan lupa mampir. Oke. Karena podcastnya dari Kak Anin ini insightful banget nih teman-teman. Pastinya. Pastinya. Terus ada lagi Kak? Atau seberapa? Udah, dari aku udah aja. Kalau tadi yang dikatakan mungkin kalau bisa dijelaskan bisa sampai malam kali ya. Nah, ada yang menarik, ada satu yang menarik gak nih dari program kerja Kak Aziz sendiri? Oke, mungkin salah satu mungkin atau enggak saya bisa sebutin salah dua kali. Salah dua kali ya. Bukan salah satu lagi nih. Oke, saya punya salah satu proker namanya itu adalah Suremi atau Surat Remaja Mingguan. Mengikuti tupoksi kedua dari Duta Genre sebagai konselor sebaya. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya anak-anak kalau misalnya konseling harus ke BK atau kemana mungkin agak males kali ya. Nah, malu juga nggak sih malu Kak? juga, Kayak nah. sama bapak ibu guru gitu kan. Mungkin Iya. kalau mau curhat terlalu malu gitu. Betul. Jadi saya memikirkan bagaimana caranya mereka itu bisa bercerita namun dengan nyaman. Sehingga saya memikirkan dengan cara digital. Yang pertama saat ini saya mengembangkan melalui G-Form, dan yang kedua bisa melalui WA ataupun bertatapan langsung dengan saya. Jikalau si narasumbernya itu nyaman. Betul. Nah, sekali lagi tadi kan salah satu programnya Kak Anin adalah Saraja. Saraja. Sarana suara remaja. Sarana suara remaja. Remaja. Nah, salah satu ceritanya tadi bisa didapatkan dari email, sekaligus ceritanya juga bisa didapatkan dari proker saya. Nah, iya. Suremi. Wow. Jadi seperti itu. Ya, kita Oh, program gitu. kerjanya gabungan. Oh, Gabungan Iya. teman-teman. Gitu. Jadinya cerita yang saya dapatkan akan saya tanyakan kembali apakah boleh diceritakan. Kalau misalnya boleh, pastinya ada kesempatan untuk masuk di program kerjanya Kak Anin. Seperti itu. Iya. Oke, maksud siap. banget. Lalu Terus? bagaimana dengan suara-suara yang lain? Karena pasti semuanya nggak masuk podcast kan ya. Ya. Nah, sehingga seluruh suara tadi akan saya kumpulkan dan akan saya curahkan di program kerja saya yang kedua. Oke. Ini namanya Betul. agak rada-rada menarik namanya nih. Namanya Apa itu tuh? adalah digeber. Apa itu digeber? Digeber, ya. Kayak Digeber motor biasanya ya, kan digeber. gas gitu ya. Motor. Iya, gas Kita gitu. di genre Iya, digeber. digeber. teman-teman. Namanya biar semangat digeber. 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 Sebenarnya adalah singkatan dari digitalisasi generasi berencana. Mungkin kakak-kakak sekalian sudah melihat beberapa video dari proker saya yang saya upload yang ada upload di akun Instagram saya gitu. Nah, data maupun tema yang saya angkat itu juga diambil dari program saya. Yang pertama yakni Suremi, seperti itu. Sehingga bisa dikatakan kami berdua itu berfokus di media sosial. Betul. Seperti Benar, itu. memang. Mengikuti perkembangan remaja nih teman-teman. Iya. Betul, Karena kan betul. perkembangan remaja itu di itu ya kayak apa namanya?
pokoknya berkembangnya itu lebih terpantau Betul. lewat medsos gitu kan. Kan karena kan masih pelajar ya, nggak Betul. mungkin kita kalau nggak lewat medsos kita mau lihat lewat mana Iya, lagi perkembangan betul. remaja. Iya, zaman sekarang kan. Tapi menarik nih dari kedua kakak-kakak udah ngejelasin tentang Iya. program kerja kakak-kakak berdua gitu loh. Jadi memang pada zaman sekarang tuh memang banyak ya remaja-remaja yang mengalami kesehatan mental lebih tepatnya, Iya. gitu loh. Apalagi dengan program kerja kalian tuh memang sepatutnya sangat-sangat terinspirasi dan pastinya sangat-sangat berguna. Betul. Gitu untuk menyalurkan masalah Aspirasi. iya, menyalurkan aspirasi remaja. dan juga permasalahan-permasalahan remaja Benar. dan lebih utama itu mental. Betul. Gitu loh. Berkaitan dengan mental nih untuk Kak Aziz dan Kak Anin, menurut kakak dari sudut pandang duta genre gitu, kira-kira ada nggak sih hal khusus atau program khusus yang berkaitan dengan kesehatan mental para remaja? Iya. Oke, Menarik. kesehatan mental para Lebih dalam remaja. lagi nih. Bisa lebih saya dulu? Ya, silakan. Oke, siap. Silakan. Kembali lagi kita ke program Suremi, Surat Remaja Mingguan. Tempat para remaja itu bercerita. Ya. Nah, sekarang itu para remaja sedang marak. Mereka itu tidak bisa melampiaskan apa yang mereka rasakan, apa Betul. yang mereka alami selama ini. Kalau misalnya nggak ada kita, mau ke siapa lagi? Yup. Ya begitu kan. Dan ini juga termasuk berhubungan dengan sisi mental para remaja. Bagaimana caranya kita itu tuh memberikan mereka tuh sarana untuk melampiaskannya. Mungkin bisa lewat hobi Iya. dan lewat hal-hal yang mereka sukai. Betul. Namun kalau misalnya mereka tidak bisa, Ya. lalu akan ke siapa lagi? Ya. Disitulah kami sebagai duta genre maju untuk menjadi konselor sebaya dan mencoba ya menjadi sahabat untuk mereka, membimbing mereka ke jalan yang benar serta selaras dengan gaya hidup yang disarankan oleh genre. Seperti itu. Oke, wah itu menarik banget sih. Menarik banget sih. Benar. Tadi aku sempat dengar berkaitan dengan pola hidup dari duta genre. Betul. Nah, aku penasaran banget nih untuk apa sih, gimana sih, atau apa sih cara dari pola hidup duta genre ini menurut pandangan kakak-kakak sekalian? Betul. Pola hidup. Ladies first. Pola hidup genre gitu. Jadi Iya. kayak kita sebagai genre pola hidupnya seperti apa gitu ya. Apa? Jadi dimulai dulu dari generasi berencana itu kan berarti para remaja gitu ya Kak. Untuk para remaja gitu. Remaja itu kan berarti rata-rata anak-anak yang masih sekolah. Betul ya, Betul, masih betul. sekolah Betul, dan betul. pastinya belum menikah. Karena kalau udah menikah nggak bisa disebut remaja lagi. Wah, Iya. bisa, Udah nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi sebagai pelajar, sebagai remaja yang harus ngurusin belajar, harus dibarengin sama hangout, harus dibarengin sama ini itu biar balance hidupnya. Life Menurut balance, Gen Z. Bener. Menurut aku pola hidup yang harus diterapkan remaja itu yang pertama adalah pintar mengatur time management terlebih dahulu. Jadi kalau time managementnya udah rapi ya, otomatis pasti hidup kita itu akan lebih tertata. Kayak kita bisa memprioritaskan. Oh ini yang penting nih. Aku harus ngerjain tugas sekolah dulu. Baru nanti aku bisa hangout bareng sama teman-teman gitu. Kemudian pola hidup yang kedua itu jangan malas untuk olahraga. Menurut aku olahraga itu masih apa ya kayak minim banget gitu Kak di kalangan remaja-remaja ya kan, kayak mereka tuh masih berpikiran kalau ya udah hari libur itu bisa dipakai rebahan, ya udah rebahan nonton gitu kan. Pasti mereka jarang banget yang mementingkan olahraga, mementingkan kesehatan mereka. Kemudian yang nggak kalah penting itu adalah life skill. Punya life skill. Jadi kakak-kakak di genre itu ada 10 life skill nih. Apa itu? Aduh banyak banget ya, banyak banget. Mungkin bisa disebutkan salah satu. Salah satu ya, Yang salah penting satu, banget, yang penting salah banget. satu yang paling penting dan masih mencakup atau masih seputar dengan pola hidup remaja itu yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Nah, itu. Ya itu banget, ya itu. Itu hal yang paling sulit menurut saya. benar. Oh my God. Benar. Kalau kita udah mengenal diri kita, oh kita orangnya emosian nih, oh kita orangnya nggak sabaran, oh kita orangnya gini gitu, pasti kita akan lebih mudah bergaul ya kan, otomatis kita akan mudah menjalani hidup kita. Oleh karena itu life skill itu perlu untuk dilakukan. Yang paling penting, yang paling pertama dulu sebelum ke life skill cabang yang lainnya itu adalah mengenal diri sendiri. Karena nanti kalau udah kenal diri sendiri akan bisa mengelola emosi, akan bisa melakukan hal-hal lainnya gitu. Kalau dari aku Kiki bisa menambahkan beberapa life skill Boleh yang banget. sangat penting Boleh untuk banget. dimiliki para remaja. Iya, silakan Nah, Gadis. yang mungkin sekarang tuh mungkin rada nggak diperhatikan kali ya. Hmm, Itu bener yang kedua yang paling penting nih ya.
cara berkomunikasi yang baik dan benar. Iya, oke. Kamu sebelumnya apa sih komunikasi itu? Atau apa sih itu komunikasi? Sebenarnya komunikasi itu kan adalah suatu konsep di mana bagaimana cara kita itu membagikan ide kita ke orang lain dan mereka itu paham. Ya. Nah, kebanyakan para remaja itu tidak bisa atau bahkan tidak tahu caranya mereka itu berkomunikasi, sehingga informasi yang mereka berikan ke orang lain antara tidak paham atau tidak tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Dan saya ada tambahan, Itu? salah satu tadi kan kita lagi ngomongin tentang pola hidup yang disarankan oleh Gary. Iya. Oh iya. Saya pikir ada hubungannya dengan ini. Apa itu? Ada tahu ini apa? Kayak Ada tahu ini apa? oh iya, Ada tahu ini apa? foto Iya, ada di sini, ada di sini. Ada di sini. Aduh, ada Kalau Ada foto di sini begini juga. nih Terus kita ngeliat foto begini guys. Iya, Nggak bener. boleh ketinggalan. Apa mau praktek sekali? Oh, boleh. Ada slogannya. Apa Oh, itu, gimana, apa gimana, itu? gimana? Jadi begini, saya akan bilang salam genre dan kita bertiga bersama akan menjawab salam. Oke, Salam. gitu. Salah. Salah. Oke. Salah. Ayo, Yang mulai. semangat ya kakak-kakak, jangan Oke, lupa. Oke, Semangat, oke, semangat, oke, semangat. oke. Ayo, ayo, ayo. Oke, 1, 2, 3. Salam genre. Salah. Wih, keren banget. Keren banget sih, keren. Tapi apa sih arti dari salam ini? Iya, boleh. Menarik nih. Ada 3, terus ini apa ini? Apa ini kok? Iya, Bulat ini. iya, kayak gini. Kayak Kak Tommy langsung ngeh ya. Wah, langsung 3 ngeh. gitu. 3 nih. Iya. Wah, Bagus tahu nih, banget 3 ya. nih. Dia apa nih? Oke, sebenarnya ini tuh maknanya lumayan dalam sekali Oke. yang berhubungan dengan pola hidup yang disarankan oleh genre. Kita mulai dari tangan yang di sini dulu kali ya. Yang Oke, tadi boleh. yang pasti notice kok ngebentuk 0 nih. Iya. Maksudnya apa maksudnya ini Apa kan? ini? Atau 30 gitu teman-teman yang belum. Gak boleh ya. Jadi di sini ada jari, di sini ada jempol, Ya. dan di sini ada jari telunjuk yang berbentuk angka 0 atau 0. Hmm. Ini bisa ditandakan sebagai tidak atau no. Oke. No. No ya? No kepada apa nih? Iya. No kepada apa? Kepada Nah, Apa tuh? yang pertama, tadi udah bagus banget, udah sadar. Di sini tuh sebenarnya menandakan 3 hal pilar masalah yang sering ditemukan pada remaja. Iya. Oke. Atau sering disingkat dengan triad Triad KRR. Oh itu. Iya. Kayak apa Kita ya? baru dengar jujur. Bener. Iya, benar banget Oke, nih. jadi Apa itu? triad KRR itu adalah masalah yang sering dijumpai Iya. atau dialami oleh Para para remaja. remaja. Oke. Aduh, Oke. apa tuh? Kita mulai dari jari tengah dulu kali. Mohon maaf ya, Oh, jari iya. tengah dulu. Ayo, bukan. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Negatif di bawah-bawah ya dari tengah. Masalah pertama yang sering dialami oleh para remaja atau mungkin sering kita dengar kali, Iya. yakni adalah seksualitas di bawah umur. Ya, itu dalam banget. Itu dalam banget. Dalam banget. Yang kedua adalah HIV dan AIDS. Oh. Masih berhubungan dengan poin yang pertama. Iya. Masih berhubungan dengan poin pertama. Dan poin yang ketiga itu adalah HIV, maaf, nafza. nafza seperti itu. Jadi dengan kita mengangkat jari seperti ini, itu sama saja kita Say no. berkomitmen, say no kepada 3 hal tadi. Iya, Apa saja oke. tadi Apa ada? ayo kakak-kakak Ada apa apa tadi? Yang pertama? Yang Pertama pertama, itu- seksualitas. Betul. Iya, betul. Terus Seksualitas. Yang kedua itu menghindari nafsa. Betul sekali. Ya, dan yang Terus terakhir, Yang Nafsa, terakhir. nafsa terakhir gak sih? Iya, nafsa. Salah. Nafsa terakhir Salah. nggak sih? Kurang Yang ke- fokus kurang ini fokus. Yang kayaknya. kedua itu HIV. betul. Iya, Betul betul. sekali. HIV. Wah, tarik lagi, Seksualitas tarik lagi. menghasilkan HIV. Iya, Oke. betul. Nah, dan Terus yang kemudian ketiga yang terakhir adalah nafza atau Oke. narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Wow. Nah, dengan kita slogan seperti ini, kita sama aja itu seperti berkomitmen atau mengatakan pada diri kita sendiri untuk say no Iya. kepada Menjauhi ketiga hal ini. tersebut. Oke. Seperti itu, Kakak. Berkaitan dengan komunikasi, cara mengomunikasikan say no to Say- 3 point. Gimana Jangan, caranya? No, 3 point. Iya kan? No, 3 point. No 3 point. Gimana sih cara mengomunikasikan nih ke para remaja, Ya. khususnya kalian sebagai pelopor dari remaja Betul. itu sendiri? Wow. Bagaimana Bener cara banget ya mengomunikasikan caranya. say no to 3? Triad Triad KRR. KRR. Triad KRR. Triad KRR. Triad KRR. Iya, triad. Apa tadi? Apa tadi? Triad apa? Triad Triad KRR. KRR. Iya, jadi KRR. KRR itu KRR. kesehatan reproduksi remaja. Oh, kayak KRL. Iya, KRL Beda, beda beda, seven. beda. Bokep ya kayak. Iya, Bokep bokep. genre. Nah, balik lagi tuh yang tadi tuh apa tuh? Oke. Bagaimana cara komunikasikan supaya remaja-remaja di luaran sana menghindari 3 poin ini. Nah, betul sekali. Dari aku dulu kali ya.
Silakan ladies. Kalau Silakan, dari silakan. aku sebagai duta genre itu banyak banget caranya. Cara mengkomunikasikannya salah satunya yaitu melalui program-program kerja kami dan juga program kerja genre gitu. Betul. Cuma salah satunya itu yang paling menurutku paling efektif itu adalah sosialisasi dan juga edukasi. Jadi ketika kita ketemu sama orang jangan capek gitu ya Kang Aziz Nah, ya. iya. Buat kasih tahu nih guys, kalian tuh harus banget jauhin yang tadi itu. Terus kalian harus nggak boleh ini, kalian nggak boleh itu gitu. Karena kalau kalian kayak gitu nanti masa depan kalian terancam rusak, terancam Pastinya. hancur gitu. Pokoknya kita mensosialisasikan keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan kalau kita menjauhi hal-hal tersebut. Terus kerugian yang kita dapatkan kalau kita mendekati hal-hal tersebut. Pokoknya ibaratnya ya mau bilang ratusan ribuan kali jutaan kali mau masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Sebagai duta itu nggak boleh ada capeknya kakak-kakak. Oh. Jadi kayak Benar. iya gitu, nggak boleh menyerah cepet-cepet, nggak boleh suren di awal. Pokoknya selama hayat nggak selama hayat lagi. So pokoknya prinsipnya itu kayak belajar itu kan sampai akhir hayat ya. Jadi kayak kami duta genre juga menebar ilmu, menebar manfaat, menebar kebaikan itu sampai akhir hayat. Betul, dalam Wow, banget. udah Keren banget. banget. Duh, keren banget. Oke, selanjutnya dari Oke, Kak Agis. Agis boleh? Sebenarnya tadi caranya sudah hampir keseluruhan sudah dijelaskan oleh Kak Andin. Yang pertama itu adalah melalui program kerja genre dari pusatnya atau bahkan dari Kabupaten Bekasi. Yap. Yang kedua itu melalui sosialisasi secara mendalam, secara intensif. Ya kita menyusupi anak-anak nih ya, para remaja, bagaimana mereka itu caranya mempersiapkan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Tentunya dengan menghindari teriak KRR tadi. Oke, terjadi KRR ya. Nah dan ada cara ketiga guys, Apa itu? yaitu dengan mengikat minat atau bakat Iya. dari para remaja. Salah satunya ialah dengan mengembangkan life skill mereka bersamaan dengan menghimbau banyaknya bahaya kalau misalnya kalian itu melakukan teriak KRR seperti Oh. itu. Satu lagi takut ketinggalan. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Takut Tinggal. ketinggalan. Kalau berani melarang, berarti harus berani memberi arahan. Jadi kita sebagai duta genre itu nggak cuman, kalian nggak boleh gitu, kalian nggak boleh gini, tapi kita ngasih arahannya juga. Kalau kalian nggak boleh gitu, sebaiknya yang harus kalian lakukan itu apa gitu. betul. Apa itu? Apa itu? Menarik. Bener banget. Nah, kalau untuk upaya yang udah kalian lakuin kan tadi udah dijelasin apa itu. Nah, berkaitan dengan tantangan dari diri kalian sendiri sebagai duta genre gitu. Karena kan untuk menjadi seorang yang memotivasi atau sebagai pelopor ini nggak mudah gitu teman-teman. Pastinya. Iya, jadi boleh diceritain sedikit tantangannya berkaitan dengan Dari Aziz dulu, memotivasikan. Nanti aku nyontek-nyontek dari Aziz. Oke, boleh. Ciri khas remaja nih teman-teman. Nyontek, contek. Oke. Viral effect ya? Amati, tiru, plek-ketiplek. Oke. Nah itu bukan duplikat nih, bukan apa nih? Jangan. Jangan lagi. Oke, itu pertanyaan yang mungkin jarang ditanya kepada kita, tapi Iya. itu bagus banget. Apa tantangan yang kita hadapi sebagai duta genre atau bahkan sebelum jadi duta genre kali atau setelahnya juga bisa. Oke. Nah, kita merujuk pada tupoksi kita yang pertama, yaitu menjadi public figure Wow, atau public muka yang mensosialisasikan gaya hidup genre kepada para remaja ini. Nah, salah satu tantangan yang terbesar bagi kami adalah tidak melakukan apa yang kami larang itu sendiri. Itu yang susah. Itu yang Kalau misalkan susah. kalian melakukan hal tersebut, yang ada Udah kan juga nggak bisa duta lagi. Iya. Mereka Iya. ikutin jalan yang salah. ikut aja kayak gini, ya ikutin lah. Iya, iya.